Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, bertemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan membahas tentang penilaian akhir semester Matematika kelas 4 tahun 2021. Full pembahasannya. Kali ini kita akan membahas 25 soal pilihan ganda tentang matematika kelas 4 semester 1 tahun 2021. Semoga dengan soal-soal ini adik-adik bisa lebih menyiapkan dirinya untuk menghadapi ujian semesternya. Oke, kita langsung saja kepada pembahasan soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Pecahan yang senilai dengan bagian yang diarsir adalah titik-titik. A1 per 6, B2 per 6, C 4 per 6, D 6 per 6. Kita lihat pembahasannya. Kita lihat dulu, perhatikan gambarnya. Dan ini adalah gambar 6 buah kotak. Yang diarsir adalah 2. Berarti yang diarsirnya kita hitung dulu. 1, 2. Berarti 2 per jumlah seluruh kotak. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang diarsir seluruhnya. Berarti yang diarsirnya 2. Berarti yang jumlah kotak adalah 6. Berarti pecahan yang senilai dengan yang diarsir adalah 2 per 6. Jadi pecahan yang senilai dengan bagian yang diarsir adalah 2 per 6. Jadi jawabannya adalah option yang D. Jadi untuk soal nomor 1, tinggal kita lihat saja berapa yang diarsirnya. Kalau yang diarsirnya di soal nomor 1 adalah 2, berarti 2 per jumlah seluruh kotak. Kotaknya ada 6, berarti per 6. Jadi pecahan yang senilai dengan bagian yang diarsir adalah 2 per 6. Arsir per jumlah seluruh kotak. Diarsirnya 2, kotaknya 6, berarti 2 per 6. Oke, untuk soal nomor 1 bisa difahami ya adik-adik ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal-soal selanjutnya, kalau belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Bantu juga dengan like dan share-nya ya. Kalau sudah, terima kasih. Kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Pecahan yang senilai dengan 1 per 3 adalah titik-titik. A 2 per 6, B 3 per 6, C 3 per 12, D 4 per 9. Untuk menentukan pecahan senilai, tinggal kita kali pertama dengan pembilang dan penyebutnya kita kalikan 2. Lalu kita kalikan 3, kalikan 4, kalikan 5. Jadi 1 per 3 bisa pertama kita kalikan 2. 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. Jadi 1 per 3 senilai dengan 2 per 6. Lalu kita kalikan 3 lagi. 1 kali 3, 3. 3 kali 3, 9. Jadi 1 per 3 senilai dengan 3 per 9. Lalu kita kalikan 4. Di 1 kali 4, 3 kali 4, 12 per 12. Lalu kita kalikan 5. 1 per 3 kali 5. 1 kali 5, 5. 3 kali 5, 15. 5 per 15. Jadi 1 per 3 senilai dengan 2 per 6. Senilai dengan 3 per 9. Senilai dengan 14. Nilai dengan 5 per 15 dan sebagainya. Bisa kita kalikan 6 kali 7 kali 8 dan seterusnya. Masih banyak pecahan senilai dengan 1 per 3. Jadi karena sudah ada yang menyesuaikan di pilihan gandanya, cukup sampai di situ saja. Jadi pecahan yang senilai dengan 1 per 3 adalah 2 per 6. Jadi jawabannya adalah option yang 3 senilai dengan 2 per 6. Kalau dia kita kalikan 3 berarti 3 per 9. Kalau yang C salahnya, yang B salahnya di 6 nya. Seharusnya 3 per 9. Kalau yang C seharusnya dikalikan 4, berarti di 3 nya seharusnya 4 per 12. Yang D seharusnya ini 3 per 9. Jadi yang sesuai pecahan yang senilai dengan 1 per 3 adalah option yang A, 2 per 6. Caranya, kita kalikan bilang dan penyebutnya dengan 2 dulu. Setelah itu kita kalikan 3, kalikan 4,
kalikan 5 dan seterusnya. Kalau sudah ada jawaban di pilihan gandanya, cukup sampai di situ saja. Jadi untuk soal nomor 2 ini lebih jelasnya, kalikan sampai 5 saja dulu. 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. Lalu kita kalikan 2 kali 3 lagi. 1 kali 3, 3. 3 kali 3, 9. 3 per 9. Lalu kita kalikan 1 kali 4, 3 kali 4, 12. 4 per 12. Lalu kita kalikan 5, 1 kali 5, 5. 3 kali 5, 15. 5 per 15 dan seterusnya. Jadi pecahan 1 per 3 senilai dengan 2 per 6, 3 per 9, 4 per 12, 5 per 15 dan seterusnya. Jadi pecahan yang senilai dengan 1 per 3 adalah 2 per 6. Jawabannya adalah option yang A. Kita dipahami adik-adik ya. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ketiga. Lambang bilangan 3 per 9 adalah titik-titik. A 3 per 8, B 8 per 9, C 3 per 9, D 9 per 3. Ini gampang, tinggal kita lihat lambang bilangan saja. 3 per 9, berarti 3 di atas pembilangnya per 9, berarti 9 penyebutnya, berarti 3 per 9. Jadi lambang bilangan 3 per 9 adalah 3 di pembilangnya dan 9 di penyebutnya. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah option yang E. Lambang bilangan 3 per 9 adalah E, 3 per 9. Jadi tinggal kita lihat, misalkan 1 per 2, 1 di pembilangnya, 2 di penyebutnya. 5 per 8, 5 di pembilang, per 8 di penyebutnya. Jadi untuk soal nomor 3, lambang bilangan 3 per 9, berarti 3 di pembilang, 9 di penyebutnya. Jadi untuk soal nomor 3, lambang bilangan 3 per 9 adalah yang E. Maka 3 per 9. 3 per 9. Lanjut untuk soal yang keempat. Pecahan paling sederhana dari 20 per 40 adalah A 10 per 20, B 5 per 10, C 1 per 2, D 2 per 1. Menyederhanakan pecahan, bagi dengan bilangan. Kita bagi dengan FEB-nya. Jadi 20 dan 40 FEB-nya adalah 20. Berarti 20 bagi 20, 1. 10 bagi 20, 2. Boleh juga caranya dia digunakan 20 bagi 2 dulu. 20 bagi 2, 10. 10 bagi 2, 20. Berarti 10 per 20. Kita bagi 2 lagi. 10 bagi 2, 5. 20 bagi 2, 10. Berarti 5 per 10. Kita bagi 5 lagi. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. 1 per 2. Caranya cukup sama saja hasilnya. Jadi pecahan paling sederhana dari 20 per 40 adalah 1 per 2. Jawabannya adalah option yang C. Kita bagi dengan bilangan yang FEB-nya. FEB dari 20 dan 40 adalah 20. Berarti 20 bagi 20, 1. 10 bagi 20, 2. 1 per 2. Boleh juga adik bagi dengan bilangan prima. Misalkan 20 bagi 2 dulu. 20 bagi 2, 10. 10 bagi 2, 20. Berarti 10 per 20. Kita bagi 2 lagi. 10 bagi 2, 5. Kita bagi 20 bagi 2, 10. Berarti 5 per 10. Masih bisa dibagi. Sama-sama kita bagi 5. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. 1 per 2. Jadi pertanyaannya, pecahan paling sederhana adalah 1 per 2. 10 per 20 baru sama-sama kita bagi 2 dulu. 5 per 10. 10 per 20 kita bagi 2. 5 per 10 sama-sama kita bagi 5. Jawabannya yang paling sederhana adalah 1 per 2. Jadi untuk soal nomor 4, pecahan paling sederhana dari 20 per 40 adalah 1 per 2. Jawabannya adalah option yang E. Lanjut untuk soal yang kelima. Bentuk pecahan biasa dari 2, 3 per 4 adalah A 7 per 4, B 8 per 4, C 9 per 4, D 11 per 4.
Jadi, untuk mencari pecahan biasa, caranya tinggal 2/3/4 sama dengan 2 dikali 4 tambah 3. 2 dikali 4 ditambah 3 per 4. 2 kali 4, 8 tambah 3, 11. Jadi 11 per 4. Caranya kita ulang lagi, 2 kali 4 tambah 3 per 4. 2 kali 4, 8 tambah 3, 11 per 4. Jadi 2/3/4 pecahan biasanya adalah 11 per 4. Jadi bentuk pecahan biasa dari 2/3/4 adalah 11 per 4. Jawabannya adalah option yang D. Bentuk pecahan biasa dari 2/3/4 adalah 11 per 4. Caranya 2/3/4 sama dengan 2 kali 4 tambah 3. 2 kali 4, 8 tambah 3, 11 per 4. Jadi bentuk pecahan biasa dari 2/3/4 adalah 11 per 4. Jawabannya adalah option yang D. Lanjut untuk pembahasan soal yang ke-6. Bentuk pecahan campuran dari 7/3. Kalau soal yang 5 tadi dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Itu soal nomor 6 dari pecahan biasa menjadi campuran. Caranya, soal nomor 6 kita baca soalnya dulu. Bentuk pecahan campuran dari 7/3 adalah A. 1/3, B. 2/1/3, C. 2/2/3, D. 3/1/3. Cara merubah pecahan campur dan biasa menjadi campuran soalnya adalah 7/3. Kita pikirkan 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 7? 3 kali 2. Kita tulis 2. 3 kali 2 adalah 6. 2 kali 3, 6. 7 kurang 6, 1 per 3. Jadi pecahan campuran dari 7/3 sama dengan 2/1/3. Caranya 7/3 sama dengan 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 7? Kalau 3 kali 1, 3. Masih jauh lagi. 3 kali 2, 6. 6 yang mendekati. Kalau 3 kali 3, 9. Melebihi dari 7. Berarti tidak. Yang lebih mendekati adalah 2. Kita bikin 2. 2 kali 3, 6. 7 kurang 6, 1. Berarti bilangnya adalah 1 per 3. Menyebutnya adalah 3. Di 7/3 sama dengan 2, 1 per 3. 3 kali berapa yang hasil mendekati 7? Yaitu 3 kali 2. 3 kali 2 adalah 6. 7 kurang 6, 1 per 3. 2, 1 per 3. Jadi bentuk pecahan campuran dari 7/3 adalah 2, 1 per 3. Jawabannya adalah option yang D. 7/3 sama dengan 2, 1/3. Jadi bentuk pecahan campuran dari 7/3 adalah 2, 1/3. Jawabannya adalah option yang D. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-7. Bilangan desimal dari 3/25 adalah A. 0,3, B. 0,6, C. 0,12, D. 0,25. Mencari pecahan biasa menjadi bentuk pecahan desimal, kita jadikan dia berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kita lihat ini di soalnya 3/25. Berarti yang mungkin akan kita jadikan kalau 10 nggak mungkin lagi. Berarti per 100. Berarti supaya 25 ini menjadi 100, berarti sama-sama kita kali. Berarti 25-nya kita kali 4. 3-nya juga kita kalikan 4. Berarti 3/25 sama dengan 3 kali 4 per 25 kali 4. Kenapa kali 4? Supaya 25-nya ini menjadi 100. Berarti kita jadi pecahannya berpenyebut 100. 3 kali 4 sama dengan 12 per 25 kali 4, 100. Berarti 12 per 100. Karena ada penyebut 100, berarti 2 angka belakang koma. Berarti 0,12. 3/25
sama dengan supaya lebih gampang, kita jadikan dia berpenyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Karena dia 25, berarti tidak mungkin kita jadikan penyebutnya 10. Jadikan dia berpenyebut 100. Berarti supaya 25 menjadi 100, kita kalikan 4. Berarti keduanya pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan 4. Berarti 3 kali 4 per 25 kali 4. 3 kali 4 sama dengan 12 per 25 kali 100. Kalau dia per 100 berarti 2 angka belakang koma. Kalau dia per 10 1 angka. 1000 3 angka. Berarti 12 per 100 sama dengan 0,12. Jadi bilangan desimal dari 3 per 25 adalah 0,12. Jawabannya adalah option yang B. 3 per 25 sama dengan, sama-sama kita kali 4. 3 kali 4 per 25 kali 4. 3 kali 4 sama dengan 12 per 25 kali 4, 100. 12 per 100 sama dengan 0,12. Bilangan desimal dari 3 per 25 adalah 0,12. Jawabannya adalah option yang C. Soal nomor 7. Bilangan desimal dari 3 per 25 adalah 0,12. Jawabannya adalah option yang D. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-8. Kalau yang nomor 7 tadi untuk desimalnya yang ditanya. Soal yang ke-8, persen dari 10 per 50 adalah A 10%, B 20%, C 50%, D 100%. Ingat, kalau persen artinya dia per 100. Jadi kita ubah supaya pecahan 10 per 50 ini menjadi 100, sama-sama kita kali berapa? Ini 50, supaya jadi 100 berarti kita kalikan 2. Berarti 10-nya juga nanti kita kalikan 2. Ingat, persen artinya per 100. Jadi 10 per 50 sama dengan, supaya jadi 100 per penyebutnya, kita kalikan 2. Berarti 10 juga kita kalikan 2, 50 juga kita kalikan 2. 10 per 50 sama dengan 10 kali 2 per 50 kali 2. Sama dengan 10 kali 2, 20 per 50 kali 2, 100. 20 per 100. Sama dengan, karena dia udah per 100 berarti 2 tinggal kita ambil di atas saja nah. 20%. Jadi 10 per 50 supaya dia menjadi per 100, 50-nya kita kalikan 2. Berarti 10-nya juga kita kalikan 2. Kalau misalkan di sini 25, kita kalikan 4. Kalau misalkan di sini 20, berarti kita kalikan 5. Kalau di sini misalkan penyebutnya 10, kita kalikan 10. Misalkan di sininya 2, berarti kita kalikan 50. Kalau kali di sininya 4, kita kali 25. Di sininya 5, kita kali 20 dan seterusnya. Gantung berapa penyebutnya. Di sini penyebutnya 50. Jadi supaya dia per 100 kita kalikan 2. Ingat, jangan lupa bilangnya juga kita kalikan 2. Jadi 10 per 50 sama dengan 10 kali 2 per 50 kali 2. Sama dengan 10 kali 2, 20 per 50 kali 2, 100. Karena udah dapat 20 per 100, karena udah per 100 tinggal kita ambil saja 20%. Jadi bentuk persen dari 10 per 50 adalah 20%. Jawabannya adalah option yang B. 10 per 50 sama dengan 10 kali 2 per 50 kali 2. Sama dengan 20 per 100. Sama dengan 20%. Jadi bentuk persen dari 10 per 50 adalah 20%. Jawabannya option yang B. Jadi untuk soal nomor 8, bentuk persen dari 10 per 50 adalah 20%. Jawabannya adalah option yang B. Lanjut untuk pembahasan soal yang ke-9. Hasil pembulatan 9,1 yang terdekat adalah A9, B 9,5,
D10, D10,4. Ingat, kalau dia adalah hal pembulatan, kalau dia 0, 1, 2, 3, 4, berarti dia pembulatannya ke bawah. Kalau dia 5 sampai 9, 5, 6, 7, 8, 9, dia pembulatannya atas. Jadi pertanyaannya pembulatan ke satuan terdekat. Berarti kita lihat yang di belakang komanya ini. Tim mana? Ke bawah. Berarti ke bawah. Jadi 9,4 pembulatannya adalah 9. Ke bawah dihilangkan saja dan angka depannya tetap. Berarti 9,4 sama dengan 9. Jadi hasil pembulatan 9,4 satuan terdekat adalah 9 karena 4 taksirannya ke bawah. Berarti 4-nya kita hilangkan dan angka depannya tetap saja. Berarti 9,4 sama dengan 9. Jawabannya adalah option yang A. Dalam hal pembulatan atau taksiran 0, 1, 2, 3, 4, maka taksirannya atau pembulatannya ke bawah. Kalau dia 5, 6, 7, 8, 9, maka dia pembulatannya ke atas. Karena di soalnya 9,4, berarti kita lihat angka di belakang komanya 4. Berarti 4 di ke bawah. Berarti ke bawah, dia dihilangkan, angka depannya tetap. Berarti 9,4 sama dengan 9. Jadi hasil pembulatan 9,4 satuan terdekat adalah 9. Jawabannya opsi yang A. Jadi dari soal nomor 9, hasil pembulatan 9,4 satuan terdekat adalah 9. Jawabannya adalah opsi yang A. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-10. Hasil pembulatan 857 ke ratusan terdekat adalah A 800, B 850, C 860, D 900. Harus kita ingat pembulatan. Kalau dia 0, 1, 2, 3, 4, maka pembulatannya ke bawah. 5, 6, 7, 8, 9, pembulatannya ke atas. Sekarang di soal hasil pembulatan 857 ke ratusan terdekat. Ratusan. Kalau ratusan berarti yang puluhannya kita lihat ini 5. Berarti 857, 5-nya yang kita lihat. 5 mana? Ke atas. Berarti 857. Berarti ke atasnya kita tambahkan 8-nya kita tambah 1. 8 tambah 1 9. Dan angka di belakangnya kita kasih 0, 2, 2. Jadi 857 pembulatannya ke ratusan terdekat adalah 900. Jadi 857 sama dengan 900. 57, 5-nya kita lihat di puluhannya. 5 berarti ke atas. Jadi 857 sama dengan 5-nya ke atas berarti 5 ke atas berarti 8 tambah 1 9. 0-nya kita kasih 2. Jadi 900. Jadi hasil pembulatan 857 ke ratusan terdekat adalah 900. Jawabannya option yang B. Jadi dari soal nomor 10, hasil pembulatan 857 ke ratusan terdekat adalah 900. Ingat ya, adik-adik, dalam hal pembulatan ataupun taksiran, kalau angkanya 0, 1, 2, 3, 4, berarti ke bawah. Pembulatannya ke bawah. Kalau dia 5, 6, 7, 8, 9, pembulatannya ke atas. Jadi untuk soal 10, 857 ke ratusan. Berarti kalau ke ratusan, puluhannya kita lihat. Karena puluhannya di sini 5, berarti pembulatannya ke atas. 8 tambah 1, 9. Karena dia ratusan, kita kasih aja 0-nya 2. Berarti 900. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Dari soal nomor 10. Kita lanjut untuk soal yang ke-11. Soal yang ke-11. Hasil pembulatan 9153 ke ribuan terdekat adalah A 9000, B 9500, C 10.000,
B. 10.500. Terus kita ingat, kalau dia 0, 1, 2, 3, 4, pembulatannya ke bawah. Kalau dia 5, 6, 7, 8, 9, pembulatannya ke atas. Jadi 9.153 ke ribuan terdekat. Kalau dia ke ribuan, ratusannya kita lihat. 1 berarti ke bawah. Berarti satunya ke bawah, berarti nolnya yang ke depannya tetap. Berarti 9.153 sama dengan 9.000. Nah, satu nih kalau dia ke ribuan, berarti ke puluhannya kita lihat. Ratusannya kita lihat. Ratusannya adalah 1. Berarti 1 nih ke bawah. Berarti ke bawah, berarti ke depannya tetap 9. Berarti karena dia ke ribuan, kita kasih nolnya 3. Berarti 9.153 sama dengan 9.000. Jadi hasil pembulatan 9.153 ke ribuan terdekat adalah 9.000. Jawabannya adalah option yang A. Di soal nomor 11, hasil pembulatan 9.153 ke ribuan terdekat adalah 9.000. Jawabannya adalah option yang A. Ingat, kalau dia pembulatan ke satuan, kita lihat angka di belakang koma. Kalau dia ke puluhan, kita lihat angka satuan. Kalau dia pembulatan ke ratusan, kita lihat yang puluhannya. Kalau dia ke ribuan, ke ratusan, kita lihat angka puluhan. Kalau yang soal ke-11, pembulatan ke ribuan, yang ratusannya kita lihat. Jadi 9.153, kita lihat angka ratusannya, yaitu 1. 1 berarti ke bawah. Berarti angka depannya tetap, berarti 9. Karena dia ke ribuan, tinggal kita kasih aja nolnya 3, berarti 9.000. Jadi 9.153 sama dengan 9.000. Kita lihat angka yang ratusannya 1 nih. 1 ke bawah, berarti 9.153 menjadi 9.000. Jawabannya adalah option yang A. Lanjut untuk soal yang ke-12. Soal yang ke-12 ini udah penjumlahan lagi. Soalnya, hasil taksiran terbaik dari 2 tambah 75 adalah A. 10 tambah 70 sama dengan 110. B. 50 tambah 80 100 sama dengan 130. D. 10 tambah 80 sama dengan 120. D. 50 tambah 70 sama dengan 110. Jadi, untuk soal nomor 12 nih, kita buat taksirannya baiknya yang masing-masing dulu. 2 dan 75. Ini pembulatan ke puluhan terdekat. Kalau puluhan terdekat, kita lihat angka satuannya 2 dan 5-nya. Kita ingat dulu pembulatan bilangan. Kalau dia 0, 1 sampai 4, kita ke bawah. Kalau dia 5 sampai 9, berarti pembulatannya ke atas. Kita lihat nih, 42. 42 berarti 2-nya kita lihat, 2 berarti ke bawah. Berarti 2-nya menjadi 2 menjadi 40. Ditambah 75, berarti 5 ini ke atas. Berarti di atas 1. Tambah ke depannya 1, berarti menjadi 75 menjadi 80. Berarti 2 tambah 75 sama dengan 2 menjadi 40, ditambah 75 menjadi 80. 10 tambah 80 sama dengan 120. Jadi, hasil taksiran terbaik dari 2 tambah 75 adalah 40 tambah 80 sama dengan 120. Jawabannya adalah option yang D. Jadi, dari soal nomor 12, hasil taksiran terbaik dari 2 tambah 75 adalah 40 tambah 80 sama dengan 120. Soal nomor 12 ini kita taksiran terbaik. Berarti 42 dan 75. Berarti ini pembulatan ke puluhan. Kalau pembulatan ke puluhan, kita lihat yang satuannya 2 dan 5. Kalau 2, berarti taksirannya ke bawah. Berarti 2-nya berubah menjadi 0 dan angka depannya tetap. Berarti 2 menjadi 40. 75, 5 ke atas. Berarti 5
berubah jadi 0 dan angka depannya kita tambah 1. 7 tambah 1 8. Berarti 75 menjadi 80. Jadi 2 tambah 75 sama dengan 40 tambah 80 sama dengan 120. Jadi hasil taksiran terbaik dari 2 tambah 75 adalah 40 tambah 80 sama dengan 120. Jawabannya adalah option yang C. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Untuk soal nomor 12 ini taksiran terbaik ke puluhan terdekat. Lanjut untuk pembahasan soal yang ke-13. Soal yang 13, hasil taksiran terbaik dari 97 kurang 39 adalah A. 90 kurang 30 sama dengan 60. B. 90 kurang 40 sama dengan 50. B. 100 kurang 30 sama dengan 70. D. 100 kurang 40 sama dengan 60. Untuk soal nomor 13 sama dengan nomor 12 tadi. Bedanya kalau soal nomor 12 tadi penjumlahan, kalau yang soal 13 pengurangan. Jadi caranya tetap kita buat taksiran terbaik ke puluhan terdekat. Jadi harus kita ingat dulu, kalau dia 0 sampai 4, jadi pembulatannya ke bawah. Kalau 5 sampai 9, pembulatannya ke atas. 9, 7. 7 berarti atas, berarti 7 berubah jadi 0, dan angka depannya kita tambah 1. 9 tambah 1, 10, berarti 97 menjadi 100. Kurang 39. 9-nya kita lihat, 1-nya. 9 juga ke atas, berarti 39. 9-nya berubah jadi 0, dan angka depannya tambah 1. 3 tambah 1, 40. Berarti 39 menjadi 40. 97 menjadi 100. Berarti 97 kurang 39 sama dengan 100 dikurang 10 sama dengan 60. Jadi 97. 7-nya kita lihat satuannya. 7 berarti ke atas, berarti 7 berubah jadi 0. Angka depannya kita tambah 1. 9 tambah 1, 10. 97 menjadi 100. Kurang 39. 9-nya kita lihat. 9 atas juga. Berarti 9 jadi 0. Angka depannya kita tambah 1. 3 tambah 1. 39 menjadi 40. Jadi 100 kurang 40 sama dengan 60. Jadi hasil taksiran terbaik dari 97 kurang 39 adalah 100 kurang 40 sama dengan 60. Jawabannya adalah option yang B. Jadi untuk soal nomor 13, hasil taksiran terbaik dari 97 kurang 39 adalah 100 dikurang 40 sama dengan 60. Ini pembulatan atau taksiran ke satuan terdekat. Kita lihat angka 7 dan angka 9. 7 berarti ke atas, 9 juga ke atas. Berarti kalau ke atas, kita hilangkan angka, ganti angka belakangnya di 0. Angka depannya kita tambah 1. Berarti 9 tambah 1, 10. Tambah 0-nya. Berarti 100. 97 menjadi 100. 39 menjadi 9 atas. Berarti 9 jadi 0. 3-nya kita tambah 1. Berarti 39 jadi 40. Berarti 100 kurang 40 sama dengan 60. Jadi jawabannya adalah option yang D. 97 kurang 39 sama dengan 100 kurang 40 sama dengan 60. Di soal sampai 13 bisa dipahami ya adik-adik ya. Kalau ada yang masih diragukan atau ada yang ditanyakan, silakan tuliskan pertanyaan adik-adik di kolom komentar di bawah. Lanjut untuk soal yang ke-14. Masuk lagi KPK dan FEB. Duanya. Faktor dari 28 adalah A 1 2 3 7 28, B 1 2 4 7 14, B 1 2 7 14 18, B 1 2 4 7 14 28. Menentukan faktor dari 28, kita tentukan bilangan dua buah perkalian dua buah bilangan yang menghasilkan 28. Jadi 28 bisa kita buat dalam bentuk tabel seperti itu. Itu pertama 1 kali 28 atau 28 kali 1 sama saja. Jadi perkalian yang menghasilkan 28 adalah 1 kali 28 atau 28 kali 1.
Lalu 2 kali 14. 2 kali 14 yang menghasilkan 28. Atau 11 kali 2. 3 tidak bisa. Lalu 4 kali 7. Atau 7 kali 4. Jadi perkalian yang menghasilkan 28 adalah 1, 2, 4, 7, 11, dan 28. Jadi bisa kita tentukan faktor dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Jadi jawabannya adalah option yang D. Menentukan faktor dari suatu bilangan, kita tentukan perkalian dua buah bilangan yang menghasilkan bilangan tersebut. Di soal nomor 14 nih 28. Berarti perkaliannya yaitu 1 kali 28 atau 28 kali 1. Yang kedua, 2 kali 14 atau 14 dikali 2. Selanjutnya 3 tidak bisa, 4 lagi, 4 kali 7, 28 atau 7 kali 4, 28 juga. 5 tidak bisa, 6 tidak bisa, 8 tidak bisa, 9 tidak bisa, dan yang bisa hanya 1 kali 28, 2 kali 14, dan 4 kali 7. Jadi faktor dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Jadi dari soal nomor 14, faktor dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Soal nomor 14 jawabannya adalah option yang D. Lanjut untuk pembahasan soal yang ke-15. 1, 2, 3, 4, 6, 12, dan 24 merupakan faktor dari bilangan A12, B16, D24, D28. Soal nomor 15 nih caranya cukup gampang. 1 sampai 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 ini merupakan faktor dari bilangan apa? Caranya tinggal kita lihat aja angka belakangnya tadi ini 24. Jadi 1, 2, 3, 4, 16, 6, 12, dan 24 merupakan faktor dari bilangan 24. Kita lihat angka yang belakangnya ini yaitu 24. Soal nomor 15 ini cukup gampang, tidak ada kita cari-cari, cukup kita lihat angka paling belakangnya. Jadi ini merupakan faktor dari 24, yaitu 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, dan 4 kali 6. Jadi soal nomor 15 jawabannya adalah 24. Jawabannya adalah option yang D. Bisa dipahami adik-adik ya, untuk soal nomor 15 tinggal kita lihat angka belakangnya saja kalau faktor bilangan. Lanjut untuk soal nomor 16. Bilangan yang merupakan kelipatan 6 adalah A6, 12, dan 16, B6, 16, dan 18, C6, 12, dan 20, D6, 12, dan 22. Jadi untuk kelipatan bilangan kita tentukan 6 kali 1, 6 kali 2, 6 kali 3, 6 kali 4, 6 kali 5, dan seterusnya. Atau kita tambahkan 6 selalu. Berarti kelipatan 6 pertama 6 tambah 6 12, 12 tambah 6 18, 18 tambah 6 24, 4 tambah 6 30, 30 tambah 6 36, dan seterusnya. Jadi kelipatan 6 merupakan kelipatan 6 adalah 6, 15, dan 18. Jadi yang kita lihat option yang mendekati sini 16. Jadi harusnya di sini 18. Yang mendekati adalah option yang A. Yang benar adalah yaitu 6, 15, dan 18 seharusnya di sini. Dan C ini 16, berarti tidak ada yang jawabannya benar. Yang mendekati boleh juga yang D, seharusnya di sini 18. Yang D juga salah, berarti soal nomor 16 ini seharusnya di sini 6, 12, dan 18. Membuat kelipatan, kita kalikan 6 kali 1, 6 kali 2, 6 kali 3, 6 kali 4, 6 kali 5, dan seterusnya.
Itu juga kelipatan 6 kita tambahkan 6 selalu. 6 tambah 6 tambah 6, 6 tambah 6 12, 6 kali tambah 6 12 tambah 6 18, 18 tambah 6 24, 24 tambah 6 30, 30 tambah 6 36 dan seterusnya. Itu kita kalikan 6 kali 1 6, 6 kali 2 12, 6 kali 3 18, 6 kali 4 24, 6 kali 5 30, 6 kali 6 36 dan seterusnya. Jadi bilangan yang merupakan kelipatan 6 adalah 6, 14, dan 18. Oke, untuk soal nomor 16, caranya cukup gampang ya adik-adik ya. Tinggal kita tambahkan berulang atau kita kalikan dari 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya. Lanjut untuk pembahasan soal yang ke-17. 5, 10, 15, 20, 25, 30 merupakan bilangan kelipatan dari A5, B10, B15, B20. Soal yang ke-17 ini soalnya cukup gampang juga lagi. Ini merupakan kelipatan 5. 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15, 5 kali 4 20, 5 kali 5 25, 5 kali 6 30. Itu kita tambahkan 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 15, 15 tambah 5 20, 20 tambah 5 25, 25 tambah 5 30. Jadi soal nomor 17 nih 5, 10, 15, 20, 25 dan 30 merupakan bilangan kelipatan dari 5. Kita lihat angka depannya merupakan kelipatan bilangan dari 5. Jadi jawabannya adalah option yang A. 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 merupakan kelipatan dari 5. Jawabannya option yang A. Lanjut untuk soal ke-18. Bilangan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah A 6 dan 10, B 9 dan 16, B 12 dan 20, B 12 dan 24. Untuk menentukan bilangan kelipatan persekutuan, artinya bilangan kelipatan itu yang sama ada di 3 dan 4. Jadi kita tentukan dulu kelipatan dari 3. Kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Lalu kita tentukan dari kelipatan dari 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya. Lalu kita tentukan untuk menentukan kelipatan persekutuan. Kita lihat yang sama-sama ada angkanya di kelipatan 3 dan di kelipatan 4. Jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah sama-sama ada yang pertama itu 12. Lalu 24 dan seterusnya. Tinggal kita ambil yang 2 buah saja. Yang pertama adalah 12, lalu 24. Lainnya belum ada lagi dan seterusnya. Jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12, 24, dan seterusnya. Jadi bilangan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12 dan 24. Jawabannya, nah ini sedikit salah. Harusnya jawabannya adalah option yang D. Jadi untuk soal nomor 18 ditanya kelipatan persekutuan dari 3 dan 4, harus kita buat kelipatan dari 3 dan 4 masing-masing dulu. Kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30, dan seterusnya. Kelipatan 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya. Jadi kita tentukan kelipatan persekutuan yang sama-sama ada di 3 dan ada di 4. Jadi kelipatan persekutuan 3 dan 4 adalah 12 dan 24 dan seterusnya. Jadi bilangan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12 dan 24. Jawabannya adalah option yang B. Jadi soal nomor 15
bilangan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12 dan 24. Jawabannya option yang D. Kita lanjut untuk soal ke-19. Manakah pernyataan di bawah ini yang merupakan pengertian bilangan prima? A. Bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. B. Bilangan yang memiliki 3 faktor. C. Bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Yang D. Bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 2 dan bilangan itu sendiri. Ini adalah yang pertanyaannya, mana pernyataan di bawah ini merupakan pengertian bilangan prima. Terus kita ingat dulu bilangan prima. Pengertian dari bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi yang cocok untuk soal nomor 19, jawabannya adalah option yang ini seharusnya yang E. Bilangan yang bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jawabannya adalah option yang D. Jadi harus ingat juga, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Jadi untuk soal nomor 19, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi untuk soal nomor 19 ini, manakah pernyataan di bawah ini yang merupakan pengertian bilangan prima? Jawabannya adalah option yang D. Bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendirinya. Lanjut untuk soal yang ke-20. Bilangan berikut yang merupakan bilangan prima adalah A, 2, 3, dan 4. B, 2, 3, dan 5. C, 3, 5, dan 6. D, 5, 7, dan 9. Kita lihat masing-masingnya dulu. Bilangan prima. Bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Kita lihat yang A dulu. 2, bilangan prima. 3, ya juga. 4. Ini bisa dibagi 2. Nah, berarti bukan bilangan prima. Berarti bukan bilangan prima. Yang B, 2, 3, 5. Nah, ini yang B bilangan prima. Itu faktornya hanya 1 dan 2. Yang 3 ini adalah 1 dan 3. 5 ini 1 dan 5. Kalau yang B faktornya itu 1, 2, 4. Bukan bilangan prima. Kalau yang C, 3 bilangan prima, 5 bilangan prima, 6 bukan bilangan prima. Faktornya itu 1, 2, 3, dan 6. Lebih dari 2 faktor. Berarti 6 bukan bilangan prima. Yang D, 5, 7. 7 bilangan prima, yaitu 1 dan 7 faktornya. 9 bukan bilangan prima. Faktornya itu 1, 3, dan 9, melebihi 2 dari faktornya. Jadi soal nomor 20, bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29, dan seterusnya. Jadi bilangan prima berikut yang merupakan bilangan prima adalah 2, 3, dan 5. Jawabannya adalah option yang B. Alasannya soal bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor. Kalau 2 ya bilangan prima, 3 juga bilangan prima, 4 bukan bilangan prima. Nah, faktornya yaitu 1, 2, dan 4, melebihi dari 2 faktornya. 4 bukan bilangan prima. Yang B ya. C, 6 bukan bilangan prima. Faktornya itu 1, 2, 3, dan 6, lebih dari 2 faktornya. Yang D, 9 bukan juga bilangan prima, yaitu 1, faktornya 1, 3, dan 9. Jadi untuk soal nomor 20, bilangan berikut yang merupakan bilangan prima adalah 2, 3, dan 5.
Jawabannya adalah option yang B. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-21. Faktor prima dari 18 adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2 dan 3, C. 3 dan 6, D. 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Untuk menentukan faktor prima, kita buat perkalian dua buah bilangan yang menghasilkan 18. Yang pertama yaitu 1 kali 18. Selanjutnya 2 kali 9, 3 kali 6, dan juga 18 kali 1, 9 kali 2, atau 6 kali 3. Jadi faktor dari 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Pertanyaannya, faktor prima kita tentukan dari faktor 18 ini yang merupakan bilangan prima, yaitu 2 dan 3. Jadi untuk soal nomor 21, jawabannya adalah option yang B, 2 dan 3. Soal nomor 18 nih, kita tentukan dulu faktor dari 18, yaitu perkalian dua bilangan yang menghasilkan 18, yaitu 1 kali 18 atau 18 kali 1. Lalu 2 kali 9 atau 9 kali 2. Selanjutnya 3 kali 6 atau 6 kali 3. Jadi faktor dari 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Jadi setelah kita tentukan faktornya, kita tentukan yang merupakan faktornya itu yang merupakan bilangan prima. Faktor prima dari 18 yaitu 2 dan 3. Jawabannya adalah option yang B. Faktor prima dari 18 adalah 2 dan 3. Jawabannya adalah option yang B. Lanjut untuk pembahasan soal yang ke-22. Faktor persekutuan dari 25 dan 30 adalah A. 1, 5, B. 1, 2, 5, C. 1, 2, 3, 4, 5, D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk menentukan faktor persekutuan, kita tentukanlah faktor primanya dari masing-masing, yaitu faktor dari 25. Kita tentukan faktornya dulu. Faktor dari 25 yaitu 1 kali 25, 5 kali 5. Jadi faktor dari 25 yaitu 1, 5, dan 25. Lalu faktor dari 30 yaitu 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, dan 5 kali 6. Jadi faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Jadi faktor persekutuan dari 25 dan 30 sama-sama yang ada di 25 dan 30 yaitu 1 dan 5. Jadi persekutuan dari 25 dan 30 adalah 1 dan 5. Jawabannya adalah option yang A. Untuk soal nomor 22 yang ditanyakan adalah faktor persekutuan. Kita menentukan faktor persekutuan, kita tentukan faktor dari masing-masing bilangan yang ditanya dulu. Kita tentukan faktor dari 25 yaitu 1, 5, dan 25. Faktor dari 30 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Lalu kita tentukan faktor persekutuan. Persekutuan dari 25 dan 30 adalah, kita lihat yang sama-sama ada di 25 dan 30. Yang pertama adalah 1, selanjutnya adalah 5. Lebihnya tidak ada lagi. Yang sama adalah persekutuan dari 25 dan 30 adalah 1 dan 5. Jadi dari soal nomor 22, faktor persekutuan dari 25 dan 30 adalah 1 dan 5. Jawabannya adalah option yang A. Kita lanjut untuk soal yang ke-23. FVB dari 18 dan 28 adalah A2, B3, D6, D12. Untuk menentukan FVB, kita gunakan cara pohon faktor atau faktorisasi prima dengan cara menggunakan pohon faktor dari 18. Kita bagi dengan prima yang pertama yaitu 2. 18 bagi 2, 9. 9 tidak bisa bagi 2 lagi, kita bagi 3. 9 bagi 3, 3.
Di 18 sama dengan 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Lalu 28. 28 kita bagi 2. 14. 14 kita bagi 2. 7. 7 sudah bilangan prima, cukup sampai situ saja. Di 28 sama dengan 2 kali 2 kali 7 sama dengan 2 pangkat 2 kali 7. Setelah kita tentukan faktornya masing-masing, lalu kita tentukan FEB. FEB kita lihat bilangannya yang sama-sama ada di faktornya yang ada 18 dan 28, yaitu 2. Kita ambil pangkatnya yang terkecil, berarti 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Dan yang 2 pangkat 2, kita ambil pangkatnya yang terkecil, yaitu 2 pangkat 1. Di FEB dari 18 dan 28 adalah 2. Kita tentukan faktornya masing-masing dulu. Faktor dari 18. 18 yaitu bagi 2, 9. 9 bagi 2 tidak bisa, kita bagi 3. 9 bagi 3, 3. 18 sama dengan 2 kali 3 kali 3. Sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Lalu 28 kita bagi 2. 14 bagi 2, 7. Di 28 sama dengan 2 kali 2 kali 7. Sama dengan 2 pangkat 2 kali 7. Di FEB dari 18 dan 28 adalah 2. Jawabannya adalah opsi yang A. Bisa dipahami adik-adik, untuk soal nomor 23 ini yang ditanyakan adalah FEB. FEB caranya kita tentukan faktor primanya masing-masing dulu, dan cara menggunakan faktorisasi prima atau menggunakan pohon faktor. 18 faktor primanya yaitu 2 kali 3 kuadrat. Lalu 28 faktor primanya yaitu 2 kuadrat kali 7. Jadi setelah itu kita tentukan FEB. FEB cara menentukannya lihat yang sama-sama ada di dua bilangan faktornya itu 2 dan 2 pangkat 2. Kalau ada yang sama, kita ambil pangkatnya yang terkecil, yaitu cukup 2 saja kita ambil. Di FEB-nya adalah 2. Di FEB dari 18 dan 28 adalah A, 2. Kita lanjut untuk soal terakhir, yaitu soal yang 24. KPK dari 30 dan 40 adalah A30, B40, D60, D120. Menentukan KPK, kita gunakan juga faktorisasi prima dengan cara pohon faktor. Kita buat faktorisasi prima dari 30 dan 40. 30 kita bagi 2. 15 tidak bisa bagi 2, kita bagi 3. 15 bagi 3, 5. Jadi 20 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Lalu 40. 10 kita bagi 2, 20. 20 bagi 2, 10. 10 bagi 2, 5. Bebas kita bilangan prima, cukup sampai situ saja. Jadi 40 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 5. Sama dengan 2 pangkat 3 kali 5. Jadi 30 kita bagi 2, 15. 15 kita bagi 3, 5. Jadi 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. 40. 40 bagi 2, 20. 20 bagi 2, 10. 10 bagi 2, 5. Jadi 40 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 5. Sama dengan 2 pangkat 3 kali 5. Jadi KPK dari 30 dan 40 yaitu kita ambil bilangan yang sama-sama ada di 30 dan 40. Kita ambil, berarti kalau ada yang sama kita ambil pangkatnya yang terbesar. 2 pangkat 3, berarti kita ambil 2 pangkat 3. Lalu 3 yang ada di 30 dan 40 itu 3. Lalu 5. Berarti KPK dari 30 dan 40 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. 2 pangkat 3 artinya 8. 2 kali 2 kali 2, 8. 4 kali 3, 24. 24 kali 5, 120. Jadi KPK dari 30 dan 40 adalah 120. Jawabannya option yang D. Untuk soal nomor 24, KPK dari 30 dan 40 kita tentukan
faktorisasi prima atau faktor dengan cara menggunakan pohon faktor, yaitu 30 itu 2 kali 3 kali 5. 10 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 5, yaitu 2 pangkat 3 kali 5. Untuk menentukan KPK-nya, kita ambil bilangan faktor-faktornya yang ada dari 30 dan 40. Kalau ada yang sama, ambil pangkatnya yang terbesar. Jadi KPK dari 30 dan 40 yaitu 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 yang kita ambil. Lalu di sini ada 3, berarti kita masukkan 3. Lalu 5 sama-sama ada di sama-sama pangkat 1, berarti kita ambil 1 saja. Berarti KPK dari 30 dan 40 kita 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Bukan 2 kali 3 ya adik ya. Berarti artinya 2 pangkat 3 ini 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4 kali 2 8. 8 kali 3 20. 24 kali 5 120. Jadi KPK dari 30 dan 40 adalah 120. Jawabannya option yang B. Jadi untuk soal nomor 24, KPK dari 30 dan 40 adalah 120. Jawabannya option yang B. Lanjut untuk pembahasan soal terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal yang ke-25. Kebiasaan Ricky pergi ke perpustakaan setiap 6 hari, sedangkan Gusrianto setiap 8 hari. Berapa hari lagi Ricky dan Gusrianto akan bersama-sama ke perpustakaan? 24 hari lagi, 16 hari lagi, 12 hari lagi, 8 hari lagi. Lihat, pertanyaannya adalah berapa hari lagi Ricky dan Gusrianto akan bersama-sama ke perpustakaan? Berarti bersama-sama lagi. Berarti ini adalah KPK. Dan kita tentukan faktor dari 6, yaitu 2 kali 3. Lalu faktor dari 8 yaitu 2 kali 2 kali 2 atau 2 3. Lalu kita tentukan KPK dari 6 dan 8 yaitu 2 pangkat 3. Nah 2 pangkat 3 dengan ada sini 2 berarti kita ambil pangkat yang terbesar. 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. 8 kali 3 24. Jadi dan Gusrianto akan bersama-sama ke perpustakaan adalah 24 hari lagi, yaitu jawabannya adalah option yang A. Jadi dari soal nomor 25, kita tentukan faktor dari 6 dan 8 setiap 6 hari dan Gusrianto setiap 8 hari. Berarti 6 faktornya itu 2 kali 3. Lalu kalau 8 artinya 2. 8 bagi 2 dapat 4. 4 bagi 2 dapat 2. Berarti faktor dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 2 pangkat 3. Jadi kita tentukan KPK dari 6 dan 8 yaitu 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4 kali 2 8. 8 kali 3 24. Jadi dan Gusrianto akan bersama-sama ke perpustakaan adalah 24 hari lagi. Jadi dari soal nomor 25, kebiasaan Ricky pergi ke perpustakaan setiap 6 hari, sedangkan Gusrianto setiap 8 hari. Berapa hari lagi Ricky dan Gusrianto akan bersama-sama ke perpustakaan? Itu jawabannya adalah option yang A, 24 hari lagi. Jawabannya adalah option yang A. Demikian dulu pembahasan soal-soal kita tentang penilaian akhir semester 1 Matematika kelas 4. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat, bisa membantu persiapan adik-adik menghadapi penilaian akhir semesternya. Semoga nanti nilai adik-adik mendapatkan nilai yang terbaik tentunya, mendapatkan nilai seperti yang diinginkan. Tetap semangat, tetap belajar tentunya. Dan jangan lupa terus didukung channel pendidikan kita ini supaya terus bisa memberikan manfaat kepada kita bersama dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya.
Jangan lupa diajak juga teman adik-adik yang lain yang belum tahu tentang dunia pendidikan kita ini, sehingga kita bisa belajar secara bersama-sama tentunya. Tetap sehat, tetap berprestasi. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.